Kita kita tunggu sambil sembari menunggu rekan-rekan yang lain dan juga untuk memberi kesempatan bagi rekan-rekan kita yang Muslim, kita mulai kelas ini pukul 19.20 ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang Muslim untuk dapat pribadi terlebih dahulu ya. Kita mulai lagi di 19.20 ya. Oke, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya lakukan absensi dulu ya. Ahmad Junaidi, Hadir, Pak. lalu Aji Sabto Nurfalah, Aji Sabto, Sabto belum ya. Alexander, Alexander hadir? Belum ya. Desi Triparwanti, Hadir, Pak. Didi Saprudin, Didi Saprudin belum hadir ya. Fathah Fali Hilmi, Maaf, Pak. Alexander. Alexander, oh ya baik. Fathah Fali Hilmi, Fathah belum ya. Fatih Muhammad Salahuddin, Fatih Muhammad Salahuddin, belum ya. Galih Anggoro Mukti, Izin, Pak, baru ada Galih, acara kerja. Izin. izin, oh ya baik. Galih, izin ya. Haba Kista Khaira, Ada, Pak. Hadir, Pak. Sorry. Haba hadir ya. Nah, saya ganti background dulu ya. Haba hadir. Josafat Faskal Hadir, Pak. Mulia, Hadir, hadir. Mulyanta, ya. Jo hadir ya. Kusmunan Kusmunadi, Izin masih jalin, Pak. masih izin kenapa tadi? Mohon maaf. Masih perjalanan dinas. Oh, baik. Melkianus Leki, Hadir, Pak. Muhammad Yahya, Hadir, Pak. Muhammad Farhan Setiawan, Hadir, Pak. Oke. Putri Meliana Sari, Putri hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Pak. Rafifah Adila, Hadir, Pak. Ria Puji Astuti, Hadir, Pak. Sofyan Fatkun Najah, Hadir, Pak. Widhalni Ihyara Rahman, Widhalni belum ya. Yuli Widada, Hadir, Pak. Dery,
Derry, Derry Riduifana, Derry belum ya. Lintang Mangkulangit, tidak hadir ya. Baik, Izin Pak, Fata paling siap. Hilmi dari TI. Sorry Kata kelewat. Fali Hilmi, oh ya baik. Haji Masih Pak. Sabtu Nur Falah, maaf Pak, tadi habis naruh piring, TI Pak, baru join apa baru di depan PC lagi. Haji Sabto ya. Iya. Oke. Sekarang yang sistem informasi ya. Alisa, Alisa Nur Hafsah, belum hadir ya. Andrian Marcelino, Hadir, Pak. Angga Aditya, Hadir, Pak. Aprilian Dwi Cahyo, Aprilian Dwi Cahyo, belum ya. Ada di chat itu, Pak. Oh ada. Delia Mutia Sabrina, Dede Anton Wibowo, Hadir, Pak. Fajar Nur Sidik, Hadir, Pak. Jalu Arya Nugroho, Hadir, Pak. Lusmareto Rusmadian, Lusmareto, Itu dia cuti, Pak. oh cuti. Cuti 1 semester ini. Kurang Cuti tahu, full. Pak, dari tahun kemarin sih, Pak, katanya, Pak. Oh, baik-baik. Selanjutnya Muhammad Ramlan, Hadir, Pak. Muhammad Hikmal, Muhammad Hikmal Irfansyah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Azam Sidki, Hadir, Pak. Nahda Khairun Nisa, Nahda, belum hadir ya. Nurul Susilawati, Hadir, Pak. Putri Dea Amanda, Hadir, Pak. Biduri Husnul Pratiwi, Hadir, Pak. Ikrom Nur Rohim, Ikrom Nur Rohim belum hadir. Selanjutnya yang IF ya. Abdurrahman Hakim, Hadirin, Pak. Ali Usman, Ali Usman, belum hadir ya. Edi Rasidi, Hadir Pak. Habibi, Hadir, Pak. Ilham Hamdi Eka Putra, Ilham hadir, Pak. Ita Krisnawati, Hadir, Ita, Pak. Kholis Taifuk Hadir, Pak. Taufikur Rahman, Hadir, Pak. Mufid Triyono, Hadir Pak. Ponsianus Prayogo, Hadir, Pak. Rafiatun Nasika, Rafiatun belum ya. Romi Fadli,
Romi hadir, Pak. Yunisara? Yunisara? Belum hadir ya. Henry Taswin? Henry Taswin belum. Hisham Kurniawan? Hisham juga belum ya. Lamdes Simanulang? Tidak hadir juga ya. Rizky Subagja? Belum hadir. Lalu Yudi Kurniawan? Belum hadir ya. Ya, baik. Sudah semua ya. Ini saya share slide untuk pertemuan kali ini ya. Pak, maaf Pak, tadi Nahda Hairunisa, Prodi Sistem Informasi hadir. Tadi saya ke disconnect Pak. Nahda Hairunisa, oh ya baik. Kasih Pak. Sama-sama. Dery dari TI juga hadir ya, Pak? Dari TI ya. TI, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya baik. Ada lagi? Alexander udah ya, Pak? Alexander sudah. Udah, Pak. Sudah. Sama-sama. Sudah terlihat untuk slide-nya? Ya kan, Pak? Sudah, Pak. Baik. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep OOP ya. Jadi ini kita sebetulnya kilas balik ya, karena untuk pemrograman mobile ini biasanya dimulai dari desain dulu ya. Sebetulnya semua pemrograman ya, cuman biasanya di sekarang ini kan dibagi dua konsep ya untuk pemrograman biasanya ya, ada front end sama back end. Cuman di mobile ini biasanya kan kita lebih banyak menggalinya itu di bagian front end ya. Oleh karena itu sebetulnya dari dua itu kan tetap butuh adanya suatu konsep programmingnya. Nah, di mobile ini kita akan menggunakan konsep object oriented programming. Dan secara garis besar nanti kita lebih ke front end ya. Nanti kita belajar juga cara mendesain suatu tampilan nih. Nah, ini kita bahas dulu mengenai OOP. Sudah pernah belajar semua mengenai OOP? Harusnya sudah ya di semester awal ya. Nah, ini untuk outline-nya. Jadi kita akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu mengenai siklus pengembangan software, lalu konsep pemrograman dan paradigmanya, lalu yang ketiga teknologi dan perangkat pemrograman, lalu yang keempat konsep dasar pemrograman berorientasi objek, dan yang terakhir karakteristik pemrograman berorientasi objek. Nah, ini untuk siklus pengembangan software-nya ya. Jadi kegagalan project atau suatu software itu, jadi menurut Standish Group dan juga General Accounting Office ini, dia 50% lebih project TI ini dia gagal ya. Nah, kenapa bisa gagal tersebut? Jadi ada beberapa faktor ya. Jadi dibatalkan sebelum selesai, tapi juga ada projectnya itu dia selesai tapi tidak pernah dipakai, lalu juga tidak bermanfaat bagi penggunanya dan juga yang terakhir ini tidak sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi ada beberapa faktor ya kegagalan project software ini. Lalu untuk ini kita singkat saja ya pembahasan sebentar. Jadi untuk keunikan dari software sendiri, jadi kita bagi dua karakteristik ya, software maupun hardware ya. Dan juga karakteristiknya kita bandingkan dengan 3
jenis, yaitu kompleksitas sumber daya manusia dan juga visibilitas produk ya. Jadi kalau software itu dia tingkat kompleksitasnya itu tinggi ya, dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi yang sangat beragam. Nah, sedangkan di hardware sendiri dia kompleksitas produk lain itu rendah dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsinya tidak beragam. Nah, untuk SDM-nya sendiri, kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja ya. Jadi berbeda dengan hardware ya. Jadi kuantitas SDM ini berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerjanya. Jadi intinya bisa jadi semakin dalam satu project ya kita menambahkan kuantitas SDM-nya, bisa jadi kualitas dan kecepatan kerjanya itu tidak selalu berelasi ya. Bisa jadi menambahkan SDM malah kualitasnya makin buruk dan kecepatannya juga malah berkurang. Kalau di hardware dia itu ketika kuantitas dilakukan suatu kuantitas SDM itu berhubungan erat dengan kualitas dan kecepatan kerjanya. Dan untuk visibilitas produknya sendiri, jadi kalau software itu produknya tidak terlihat kasat mata ya. Jadi termasuk kalau ada defect ya dari suatu produk. Jadi berbeda dengan hardware ya. Wah, hardware sudah jelas ya terlihat ya produknya. Dan kalau ada suatu cacat ini bisa dilihat juga ya kasat mata ya. Bisa jadi kasat mata. Nah, ini beberapa tidak terlihat ya. Ini saya minimize dulu. Minimize-nya. Deh. Nah, ini menurut Rombach tahun 2023 mengenai observation, laws, dan juga teori. Jadi observation itu dia bisa dilakukan suatu observasi yang berulang. Nah, biasanya observasi yang berulang ini dikorelasikan dengan suatu hukum ya. Nah, dengan menggunakan hukum ini kita dapat membuat suatu prediksi ya. Jadi mengenai observasi lebih lanjutnya. Jadi suatu hukum itu bisa menjelaskan ya kenapa suatu kegiatan tetapi tidak bisa menjelaskan kenapa ya. Nah, teori sendiri yang akan menjelaskan ya kenapa ya suatu kegiatan itu benar atau urutannya sesuai ya berdasarkan suatu pengamatan. Nah, ini di tahun 1975 jadi ada Brooks Law ya. Jadi menambahkan suatu SDM di project yang toilet project. Jadi intinya ketika menambahkan suatu SDM tetapi tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, tentunya sangat hasilnya tidak optimal ya intinya dari sini. Jadi makanya ketika dilakukan suatu project perlu perencanaan yang baik ya, baik dari perencanaan, pengembangan aplikasinya dan juga untuk melakukan manajemen dari SDM-nya ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu tentu akan membuat bisa jadi proyeknya tetap tidak tepat waktu ya dari jadwalnya. Nah, ini juga sama ya di Brooks Law ini ya. Jadi mereka di buku ini juga disebutkan ya. Jadi walaupun seorang wanita itu dia biasanya kan wanita itu melahirkan seorang bayi itu butuh waktu 9 bulan nih. Tapi tidak bisa kita mengkorelasikan. Kita ada 9 wanita bisa membuat bayi lahir itu dalam waktu 1 bulan nih. Jadi dengan menambahkan jumlah perempuan ini tidak akan membuat lebih cepat kelahiran dari seorang bayi. Jadi tidak ada korelasinya ya, menambahkan jumlah wanita dengan membuat seorang bayi. Nah, ini software engineer problem nih.
Jadi membuat suatu software itu eh, akan selalu susah ya. Inherently no silver bullet ya. Jadi tidak ada jalan pintasnya ya. Nah ini jadi ini ya pentingnya suatu bisnis analis ya dalam membuat suatu software. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya agar apa yang dijelaskan oleh suatu customer ini sampai ya. Jadi betul-betul bisa satu satu ini ya, satu sepemahaman nih. Jadi makanya di sini kita penting ya untuk melakukan interpretasi permintaan dari suatu customer. Jadi makanya biasanya di suatu project butuh yang namanya bisnis analis ya. Bisnis analis maupun produk produk analis ya. Jadi itu penting ya untuk dapat memetakan keinginan customer yang tepat. Nah, ini tantangan pengembangan software ya. Jadi tantangannya seperti ini. Jadi bisa saja terjadi eh, kesalahpahaman nih. Jadi requirement deficiencies are the prime source of project failures. Jadi kebutuhan yang dijelaskannya itu yang kurang, ini menjadi sumber utama ya dari kegagalan suatu project. Nah, ini ada tantangan ya di requirement gathering ya. Jadi kita mengiyakan tapi ada tapinya ya. Dan juga undiscovered ruins, jadi kita jadi searching for requirements is like searching for undiscovered ruins ya. The more you find, the more you know remain. Jadi bisa saja ya kita semakin kita mencari suatu requirement, malah kita tuh ternyata banyak kurangnya ya. Kita tahu masih banyak kurangnya. Jadi bisa saja ya itu tantangannya ya. Dan juga tantangan user and developer syndrome ya. Reflects the profound differences between these two. Jadi making communication difficult ya. Jadi bisa saja antara user dengan developer itu mempunyai pemahaman yang berbeda ya. Jadi makanya sudut pandangnya itu kan bisa saja ada perbedaan ya. Jadi makanya ada miskomunikasi ya. Nah ini tantangannya ya. Nah ini software quality ya. Software quality itu menurut IEEE jadi ada dua ya. Jadi bisa sesuai kebutuhan, jadi the degree to which a system component or ini kepotong ya. Jadi bisa software kualitas dari software itu bisa dinilai karena sudah sesuai kebutuhan atau dia itu sudah mendapatkan suatu profit ya. Jadi kalau sudah profit itu biasanya sudah memenuhi ya suatu keinginan dari customer. Nah, ini komputer datang untuk efisiensi ya. Nah, ini penggunaan dari teknologi komputer juga pernah diterapkan ya oleh Alan Turing ya. Jadi kalau yang pernah nonton film Enigma ya, jadi di situ teknik komputasi itu bisa dimanfaatkan dengan optimal ya, sangat optimal. Jadi ketika melakukan dekripsi ya pesan dari Enigma, jadi kalau menggunakan manusia itu bisa memakan waktu puluhan atau ratusan tahun ya, tapi dengan dilakukan atau memanfaatkan komputasi dari suatu komputer hanya butuh 3 sampai 4 jam saja ya. Jadi makanya di Perang Dunia II itu ya, yang harusnya perang itu bisa terjadi puluhan tahun, tapi bisa hanya menjadi 3 tahun saja ya. Dan ini kan imbasnya menghemat miliaran USD ya. Jadi komputer adalah alat untuk efisiensi dan juga untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu dan meningkatkan income ya. Jadi makanya investasi pengadaan komputer dan software harus bisa meningkatkan ROI ya, return on
investment ya, dan mempercepat break-even point ya pada organisasi. Nah, ini kejadian di kita ya, tentang KTP elektronik ya. Ini agak aneh ya. Kenapa harusnya KTP elektronik kok malah lebih lama ya penerbitannya di KTP manual. Mungkin yang pernah ngurus ektp mengalaminya ya. Waktu awal-awal ya. Nah, ini software development. Jadi ini menutupi ya ini zoom-nya ya. Ini bisa diminimize ini. Hide video panel ini ya. Atau hide floating meeting. Oh ya, sudah. Nah, ini software development code ya. Jadi ada beberapa bukan jabatan ya, apa role ya pada software development nih. Jadi ada yang dia itu how to write a code, jadi menguasai bahasa pemrograman itu disebut sebagai coder atau programmer ya. Dan juga yang menguasai metodologi pengembangan software atau how to develop a software dia disebut sebagai software engineer ya. Lalu yang how to manage a software atau menguasai manajemen software dia disebut sebagai atau role-nya itu menjadi enterprise architect ya. Ya, ini contoh dari enterprise architect ya. Jadi kalau teman-teman, cuman saya kurang tahu ya di kampus kita ada mata kuliah enterprise architect atau tidak ya. Jadi biasanya enterprise architect itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, salah satunya itu application architecture ya. Nah, di application architecture ini kan ada beberapa diagram yang perlu kita buat ya. Salah satunya use case diagram ya. Dan ini banyak lagi ya. Untuk arsitekturnya ada arsitektur teknologi, bisnis dan lain-lainnya, arsitektur data dan lain-lain. Nah, ini application arsitektur contohnya ya. Jadi di sini ada beberapa bagian. Nah, ini contoh dari use case ya. Lalu di sini contoh dari use case diagram, dan ini contoh dari deskripsi kebutuhan field-fieldnya ya, dan juga exchange control-nya itu dalam suatu form ini apa saja ya. Ini dan juga ada business rules-nya ya, business rules modelnya ya. Nah, ini contoh dari sequence diagram ya. Nah, ini siklus pengembangan software. Nah, untuk materinya sudah saya upload ya di e-learning ya. Ada yang belum bisa akses e-learning? Sudah bisa akses semua ya. Jadi untuk siklus pengembangan software ini dibagi menjadi 4 tahapan besar ya. Jadi ada planning, analysis and design, implementation, dan juga maintenance ya. Atau biasanya disebut juga dengan SDLC ya. Software Development Life Cycle ya. Nah, ini untuk planning sendiri kita memerlukan beberapa peran ya. Peran dari user itu membawa permintaan kebutuhan perubahan software. Jadi ada sistem request dulu ya ke sistem analis. Nah, lalu di sistem analis ini membuat analisis kelayakan ya dari sistem request tersebut. Nah, setelah dinyatakan layak, jadi nanti sistem analis ini melakukan analisis dan desain ya, dan hasilnya adalah spesifikasi dari sistemnya. Nah, bisnis analis ini membantu sistem analis memahami proses bisnis dari software yang akan dibangun. Lalu diimplementasi, jadi nanti dari sistem specification ini nanti diserahkan ke programmer ya untuk dilakukan coding. Nah, lalu kode programnya nanti diserahkan ke tester untuk dilakukan pengujian ya. Bisa unit testing, integration testing, system testing, ataupun UAT ya.
baru nanti dilakukan delivery atau instalasi. Biasanya terdiri dari kode program dan juga dokumentasinya. Nah, nanti ketika maintenance bisa saja kembali ke nomor satu ya, apabila ada change request ya, atau CR ya, dari si software tersebut ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semua? Ya, Kak. Kita lanjut ya. Nah, ini SDLC tadi ya. Jadi SDLC ini ada 4 tahapan besar ya. Ada planning, analisis, desain, dan juga implementation ya. Jadi di planning ini dia itu mengidentifikasi business value-nya. Jadi kalau misalnya dia itu software yang sudah dibuat, maka masuk ke change request ya. Kalau misalnya dia itu baru, maka masuk ke software request ya. Dan juga di sini ada feasibility analysis ya. Jadi kelayakan dari suatu project itu ya. Bisa dilakukan dari teknikalnya, apakah mencukupi atau tidak, ekonomiknya tentu saja, dan juga organisasionalnya ya. Jadi ini dari planningnya. Planning ini maka menghasilkan suatu software proposal ya. Nah, di analisis ini dia ada beberapa proses ya, dilakukan beberapa proses. Jadi dilakukan proses identifikasi dari proses bisnisnya. Dari identifikasi tersebut lanjut ke proses modeling ya. Nah, dari identifikasi proses bisnis ini menghasilkan yang namanya use case diagram. Nah, kalau bisnis proses modeling, dia akan menghasilkan suatu notasi ya, yang disebut dengan BPMN ya, Business Process Model and Notation ya. Jadi kalau yang belajar sistem desain biasanya sudah familiar ya, apa itu use case, apa itu BPMN, sequence, kelas, diagram, deployment diagram, dan lain-lain ini harusnya sudah familiar semua ya. Nah, di realization ini, maka untuk menggambarkannya, agar setiap pihak ini bisa memahami, maka dibuat suatu alur ya. Alurnya itu berupa sequence diagram ya. Nah, untuk pengambilan suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu, ini masuk ke non-functional requirement. Nah, setelah dilakukan analisis, ini kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahapan desain ya. Nah, tahapan desain ini dibagi menjadi 2 pekerjaan besar, yaitu desain dari programnya. Nah, desain program dibutuhkan beberapa output. Output pertama itu bisa membutuhkan suatu kelas diagram. Kelas diagram itu untuk menggambarkan kelas-kelas yang dibutuhkan ya. Ini biasanya kalau menggunakan object oriented programming ini lebih mudah ya, ketika programmer membacanya nanti ya dari sistem analisnya, dari suatu kebutuhan software, dibuat suatu diagram ini, maka dilakukan konstruksi suatu kodenya lebih mudah ya. Nah, ini lalu juga dibutuhkan suatu deployment diagram ya. Jadi ketika software itu akan digunakan, maka akan lebih mudah ketika deployment diagram itu dibuat ya. Ya, user interface desainnya ini diperlukan nih. Lalu untuk data model ya, data model sendiri ini dibutuhkan suatu konseptual data diagram, logical data model, dan juga physical data model. Ini untuk pemodelan datanya. Lalu bagaimana untuk tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya yaitu implementation. Nah, di implementation ini terdiri dari beberapa tahapan juga. Yang pertama tentunya dilakukan pengembangan suatu software ya, jadi pembuatan suatu kode. Jadi outputnya itu program code. Lalu setelah program code itu berhasil dibuat, maka dilakukan
suatu rencana-rencana testing ya, pengujian ya, dalam suatu software testing. Nah, ketika sudah lolos semua fitur-fitur tersebut, maka dilakukan yang namanya documentation. Nah, documentation ini dibagi dua ya. Ada yang bersifat teknis dan ada yang bersifat untuk penggunaan suatu softwarenya ya. Jadi ada software documentation, ini biasanya teknis ya. Jadi kalau akan dikembangkan oleh pihak lain ya. Jadi ada serah terima biasanya. Jadi dibuat software documentation dan juga nanti ada penggunaannya masuk di software atau user documentation. Nah, untuk installation juga dia ada dua juga ya. Ada technical installation dan juga change management. Nah, kenapa sih perlu dilakukan tahapan sekompleks ini ya ketika membangun suatu software ya? Nah, ini tentunya agar lebih terencana ya. Jadi suatu software itu tidak banyak change request-nya ya, tidak banyak suatu CR-nya ya. Biasanya kalau tidak didefinisikan secara awal itu tentunya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang ya, karena bisa saja proyek tersebut sudah dibuat, sudah di-coding ya dengan sempurna sesuai dengan yang di benak dari programmernya, ternyata kenyataannya tidak sesuai ya dengan customer ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi makanya SDLC ini sangat perlu dilakukan ya dengan tertata, dengan baik ya, agar keberhasilan dari suatu proyek ini, proyek TI-nya bisa lebih tinggi ya tingkatnya. Nah, ini Jigsaw Law ya. Jadi testing can show the presence but not the absence of errors ya. Jadi bisa saja ketika pengujian ini dia bisa menunjukkan suatu error, tapi bisa tidak bisa melihat kalau error tersebut sebetulnya tidak ada ya. Sebetulnya ada error tapi dia itu tidak terdeteksi ya. Jadi ini Jigsaw Law ya. Lalu Lehman One Law ini, a system that is used will be changed ya. Jadi bisa saja ya suatu sistem yang digunakan ya kan, suatu sistem yang sudah digunakan itu suatu saat ke depan pasti akan ada perubahan nih. Nah, ini major software development methodology ya. Jadi ada beberapa metodologi dalam mengembangkan suatu software ya. Ada structured design. Structured design ini dia tipenya preskriptif ya. Jadi ada waterfall, ada parallel development ya. Mungkin yang teman-teman sudah sering menggunakan ya, waterfall method ya. Nah, ini dia dari tahun 1967 ya dikembangkan ya. Lalu di tahun 1985 ini muncul software metodologi baru ya, yaitu RAD ya, Rapid Application Development ya. Nah, ini bisa case development atau prototyping ya. Nah, yang baru-baru mungkin yang teman-teman yang sudah bekerja mungkin familiar ya dengan teknologi baru, software development yang baru ini ya, metodologinya ya, yaitu Agile Development. Agile Development ini bisa terdiri dari Extreme Programming dan juga Scrum ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai konsep pemrograman dan paradigmanya ya. Jadi kemampuan coding itu penting atau tidak sih? Tentunya penting ya. Tapi lebih penting lagi kemampuan membaca kebutuhan real masyarakat ya. Dan kemampuan analisis kelayakan dari software yang kita kembangkan nih. Dan ini implikasinya mendidik programmer lebih mudah daripada sistem analis, software engineer, ataupun enterprise architect ya. Jadi mendidik sistem analis, software engineer, dan enterprise architect ini lebih sulit nih dibandingkan mendidik programmer ya. Nah, jadi it takes 5,000 hours to turn a novice into an expert ya. Jadi ini Neumann Law-nya ya. Jadi bahasa pemrograman sendiri
komputer itu bekerja seperti switching ya. Jadi hanya mengenali 0 atau 1 ya. Nah, manusia sendiri tidak paham berbicara dengan bahasa 0 dan 1 ya. Jadi makanya perlu suatu komunikasi tertentu ya, bahasa tertentu yang menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Jadi makanya muncullah suatu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan dua metode, bisa interpreter atau compiler. Nah, compiler ini yaitu mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi, sedangkan interpreter ini mengompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Jadi perbedaannya ya. Ada yang bisa sebutkan untuk compiler ini bahasanya? C++, Pak. Alexander, betul ya. Kalau interpreter, ada Python, yang Pak. bisa? Python, Pak. Python. Oh, Python. Ya, betul. Lihaba ya. Ada lagi? Selain Python? Java ya. Java itu masuk compiler ya. Ini yang interpreter ya. Interpreter? Eh, ini apa namanya? PHP sama Python. Ya, betul ya. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau compiler itu dia dilakukan suatu kompilasi dulu ya. Jadi dibentuk file lain dulu ya ketika suatu programnya dijalankan nih. Jadi diubah dulu suatu filenya baru bisa dieksekusi. Nah, kalau interpreter itu langsung ya kompilasinya. Jadi tanpa harus menunggu compiling dari suatu source code-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau bahasa C dia termasuk compiler ya. Jadi yang tadinya ada kode, nah ketika di run maka dia itu mengubah atau dilakukan kompilasi ya, menjadi suatu machine language program ya. Nah, ini bentuknya executable file ya. Nah, kalau PHP ini dia interpreter ya. Karena tidak perlu mengubah baris programnya tersebut ke suatu file lain nih. Jadi langsung bisa digunakan. Ini salah satunya adalah PHP. Nah, kalau Java sendiri sebetulnya Java itu bisa compiler dan interpreter ya. Cuman secara umumnya Java itu termasuk ke compiler ya, karena harus dilakukan suatu pengubahan dulu kan. Biasanya ada diubah menjadi main class-nya dulu. Nah, kenapa demikian kalau Java tersebut? Karena ada suatu slang atau istilahnya apa ya? Ada jargonnya dari Java ya. Jadi JVM ini memiliki jargon nih. Jadi write once, runs anywhere ya. Jadi makanya dia itu dibuat misal di satu tempat, misal dibuatnya itu dia di Windows ya. Dia di write once satu kali, misal dilakukan di Windows, tapi bisa dijalankan di berbagai mesin manapun ya. Baik itu di mobile, di server, di Linux, di iOS, dia pasti eh, sama ya, hasilnya itu dia suatu bytecode ya. Jadi makanya di sini ada JVM tadi ya. Nah, ini untuk mobile ya. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan Flutter Framework ya. Jadi salah satunya itu dia menggunakan Dart dan juga ada beberapa plugin, dan ini engine-nya dia menggunakan C++ ya sebetulnya. Jadi ini ada embeddernya ya. Jadi embedder ini bisa tergantung dari OS yang ditujunya. Misal menggunakan Android atau nanti menggunakan iOS, ini ada platform spesifiknya. Nah, ini Dart language ini dia
bisa terdiri dari dua ya compiler ya. Jadi penerapan aplikasi Android berbasis APK ya, karena pasti formatnya APK ya. Dan juga ini interpreter juga bisa ya. Jadi penerapan debugging Dart pada debug konsol di VS Code-nya. Jadi langsung ya, secara langsung. Nah, ini bahasa pemrograman sendiri ada tingkatannya ya. Jadi tingkatan paling bawah ini bahasa mesin, lalu dilanjut ke bahasa tingkat selanjutnya sampai ke tingkat tinggi. Nah, di tingkat tinggi ini JavaScript dan juga ActionScript ya, sampai ke bahasa manusia ya. Nah, ini tingkat bahasa pemrograman nih. Jadi bahasa pemrograman tingkat rendah ini dia assembler, tingkat sedang ini C, Pascal, Fortran, dan pemrograman tingkat tinggi ini Java, C++, C Sharp, dan juga Dart nih. Nah, ini paradigma pemrograman. Jadi sudut pandang ini cuma putih ya tadinya. Dan style pemrograman berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah diformulasikan dalam bahasa pemrograman nih. Jadi paradigma pemrograman ini ada beberapa ya saat ini ya. Jadi ada yang tipenya itu dia functional programming, ada yang tipenya procedural programming atau object oriented programming nih. Sebetulnya sekarang yang lagi hype dia functional programming ya, karena kan digunakan di Facebook ya, seperti Rust, RUST ya, Rust dan juga Phoenix ya. Ini hype lagi ya, padahal dulu ya digunakan di Scheme, List, dan C-Script ya, CS-Script ya. Cuman sekarang mulai hype lagi ya, karena cepat ya untuk pemrosesannya. Nah, ini untuk materinya sudah selesai ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tentang Java ya Pak, kali ya buat isi aja nih. Ya, silakan. Java Java itu kan hybrid ya, hybrid jadi compile dulu terus ntar pakai runtime kan ya. Iya, betul. Apa namanya Python sama PHP kan pakai interpreter ya, ya mirip-mirip Ya, aja lah betul. sama runtime gitu kan ya, bisa dijalani di mana aja. Terus tujuan atau keuntungannya Java itu di compile apa tuh Pak? Sebetulnya tadi ya, dia bisa dibilang kan untuk eh, perbedaannya kan dari waktu ya, pertama ya. Dari waktunya kalau kita misal melakukan coding di JavaScript ya. Di JavaScript atau juga misalnya codingnya di PHP tentunya kan lebih langsung ya di debugnya ya. Dia bisa langsung muncul. Cuman kalau kekurangannya ketika dilakukan coding di compiler ya, yang tipenya compiler kan lebih lama ya, karena ada kompilasi terlebih dahulu ya. Nah, biasanya efeknya apa sih? Kenapa ada compiler, ada interpreter? Nah, biasanya lebih ke performa ya. Biasanya untuk performa yang butuh lebih sistemnya tuh reliable ya, dan juga reliable dan juga lebih cepat pemrosesannya itu lebih cepat menggunakan compiler tentunya ya, karena kan sudah ditranslasikan ya ke bahasa yang dimengerti oleh mesin. Jadi mesinnya tinggal langsung aja itu komunikasinya sudah bahasanya dia ya. Beda kalau yang interpreter sebetulnya nanti di dalamnya itu si mesinnya harus melakukan pengubahan lagi biar satu bahasa. Jadi makanya ketika di sistem-sistem yang membutuhkan kinerja tinggi ya, seperti finance, finance atau banking ya, atau yang lain, itu biasanya dalam back-end prosesnya itu menggunakan compiler ya, seperti Java ya. Seperti itu sih. Apakah sudah cukup menjawab? Tadi yang menanyakan Mana ya? siapa ya? Haji. Bagaimana Haji? Iya, iya Pak. Eh, yang saya pikirin tadi itu bukannya runtime, yang tadi di pikiran saya itu bukannya runtime juga mentranslasikan gitu Pak, makanya saya bingung gitu. Oh,
Tapi dia itu secara apa ya? Secara langsungnya dia tidak dibentuk file lain dulu ya. Jadi eh, korelasinya apa ya yang gampang ya? Paling saya kepikirannya ini ya dari teknik enkripsi ya. Kalau yang pernah belajar cyber security ya, teknik enkripsi kan dia ada dua tipe ya. Ada yang tipenya itu block chipper dan juga stream chipper ya. Nah, sebetulnya kan perbedaannya apa sih? Kalau block chipper itu kan dia melakukan enkripsinya itu dalam satu blok-blok ya. Kenapa satu blok? Ini kan karena si kuncinya juga kan dia tipenya blok juga ya. Jadi biar biar bisa melakukannya itu ada semacam suatu blok dulu kan ketika diproses. Nah, kalau stream itu dia ketika satu bit dia langsung dilakukan enkripsi. Jadi satu bit datang ya langsung dilakukan enkripsi dengan teknik XOR ya biasanya ya. XOR gerbang logikanya ya dengan si kuncinya. Ya, jadi perbedaannya kalau yang stream tadi dilakukan prosesnya secara langsung, kalau ya blok ya dia nunggu dulu satu blok dulu baru diproses. Jadi perbedaannya mungkin kalau yang analoginya saya masih belum kebayang yang lain nih. Jadi intinya kalau yang si compiler tadi dia akan melakukan kompilasi secara penuh dulu ya. Sedangkan kalau si interpreter dia langsung menginterpretasikan eh, secara langsung. Jadi nggak nunggu harus satu kumpulan dulu ya untuk diterjemahkan nih. Jadi sebetulnya di programmer sih kalau secara mindsetnya programmer ya atau developer ya lebih gampang yang mana kalau saya di kacamata programmer tentu lebih enak di interpreter ya karena bisa langsung nih tidak harus menunggu ketika melakukan percobaan nih dan biasanya kan kalau semakin kompleks kodenya kan maka akan lama ya melakukan compilingnya kecuali nanti diterapkannya itu diterapkan metode microservices ya jadi hanya sebagian kecil untuk suatu fungsinya jadi nanti kompilasinya juga nggak terlalu lama mungkin analoginya saya masih belum kebayang yang lain ya yang lebih lebih gampang. Yang lain mungkin ada memberikan tanggapan lain. Pak, boleh saya ini kasih apa namanya ungkapin yang saya ini ya apa namanya yang saya tangkap dari penjelasan Ya, tadi ya Pak. silakan. Eh, Kalau yang Java ini runtime-nya udah baca filenya secara penuh. Kalau interpreter dia harus masih baca per baris gitu, benar nggak Pak? Makanya Java bisa mungkin mungkin ya, saya belum pernah nyoba juga. Java bisa lebih cepat ketimbang yang interpreter karena eh, apa namanya? Karena runtime-nya Java udah baca filenya sampai selesai, sedangkan kalau interpreter masih baca per baris. Benar begitu nggak Pak? Iya, betul. Jadi, ya itu sih yang bisa saya analogikan yang enkripsi tadi ya, antara blok sama stream ya. Kalau blok itu masuk ke apa sebagai compiler ya. Jadi kan apa harus satu bundle dulu. Sedangkan kalau si interpreter tuh dia ya bisa langsung seperti stream ya. Jadi bisa baris per baris. Mungkin yang saya analogikan yang lainnya masih belum kebayang ya yang lain ya secara cara kasus nyata bukan di programmingnya ya. Mungkin yang lain ada yang lebih mudah yang melakukan analogi. Bagaimana yang lain? Ada yang bisa menggambarkan juga yang lebih mudah ya antara compiler dan interpreter. Terima kasih tadi Aji ya. Iya Pak, saya juga terima kasih. Saya malah belum pernah eh, paham sama sekali sama ini sih kriptografi. Jadi masih kerepotan. Oh, belum belum belajar ya tentang kriptografi ya? Atau Eh, tidak membahas mengenai block chipper dan stream chipper?
Kalau jurusan saya enggak ya kayaknya ya. Oh, beda jurusan ya. Kalau nggak salah ya di jurusan lain ya yang belajar I, kriptografi. IF kalau nggak salah. Oh iya, iya. Biasanya kalau di kriptografi itu salah satunya ada mata pelajaran itu ya. Di kunci simetrik ya. Kunci simetrik kan dia ada dua ya. Bisa diproses bagi blok suatu blok atau diproses secara langsung ya, secara stream. Silakan yang lain ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, ini oh itu ya. Ini saya sudah upload ya tugasnya untuk eh, pertemuan kali ini. Izin bertanya, Pak. Untuk tugas yang kemarin Ya, itu silakan. kebetulan lewat email tuh, Pak. Apakah yang Iya, ada di lewat email Learn betul. apa? Kalau yang kemarin, saya lewat Iya, betul email, Pak. lewat email betul. Karena Oh, berarti bukan sebelumnya lewat saya belum e-learning kan ya? setting ya. Bukan, bukan, bukan. Karena saya belum Oke, alhamdulillah. setting waktu itu untuk ininya sesinya. Ini jadi rekan-rekan bisa mengakses ya untuk ini kehadiran diabaikan saja ya karena ini kan dari dosen sebelumnya ya. Cuma belum saya setting semua. Jadi ini teman-teman akses di pertemuan kedua. Lalu ini materinya sudah saya upload dan juga di sini ada latihan tugas pertemuan kedua ini ya. Jadi untuk latihannya mengenai pembahasan yang baru saja kita bahas. Jadi di sini tentukan studi kasus yang menarik ya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa untuk kehadiran mahasiswa, untuk perpustakaan, untuk misalnya sistem parkir dan lain-lain ya. Lalu dari studi kasus tadi yang dipilih, buatlah suatu use case diagram ya. Use case diagram, kelas diagram, dan juga ERD, Entity Relationship Diagram, dan juga kamus datanya ya. Jadi buat 4 jenis tadi, lalu dikumpulkan dalam format PDF. Nah, untuk tugas ini ada yang masih belum jelas. Ini batas waktu pengerjaannya 1 minggu ya, sampai tanggal 19. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semua? Kalau tidak ada, kita akhiri ya perkuliahan pada malam ini, malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya Pak. Ya, malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Iya Pak, selamat malam.